Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di dalam masa pandemi, Ibu harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, Ibu dari PJJ Gugus 2 Kecamatan Harjamukti akan memberikan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum melanjut kepada materi berikutnya, Ibu akan memperkenalkan diri anak-anak karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah anak-anakku, nama Ibu Heni Herawati, Ibu mengajar di SDN Galunggung, mengajar di kelas 2. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjut pada langkah berikutnya, baiklah anak-anakku, sekarang kita berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar, kita mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan terima kasih kalian telah berdoa. Mudah-mudahan dalam menyampaikan materi kalian dapat memahaminya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjut pada materi berikutnya, Ibu akan memperingatkan pada kalian ya, ingat selalu prokes. Prokes yaitu protokol kesehatan dengan istilah 5M ya anak-anak. Pertama, memakai masker. 2, mencuci tangan, memakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anakku sekalian, hal ini dilakukan supaya kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, Ibu mau tanya anak-anak, sudah siapkah persiapan alat tulisnya anak-anak? Coba peralat tulis apa aja yang perlu dipersiapkan, yaitu seperti buku ya anak-anak, kemudian apa lagi? Pensil, kemudian apa lagi? Penghapus bu guru, pinter, apa lagi? Penggaris pinter ya anak-anak. Ya, setelah kalian mempersiapkan persiapan alat belajar, kemudian Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran anak-anak, yaitu 1, siswa dapat menceritakan kembali teks atau wacana yang disediakan dengan bahasa sendiri. Kemudian siswa dapat menyanyikan lagu berdayun dengan nada yang benar. Kemudian siswa dapat mematuhi aturan bermain di rumah. Kemudian siswa dapat berhitung melalui penjumlahan berulang. Anak-anakku sekalian, di sini ada subtema 1, bermain di sekitar rumah anak-anak. Nah, di sini perhatikan ya bacaannya. Bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan bermain kita dapat memperoleh banyak kawan. Tapi tentu saja bermain harus mengenal waktu. Jangan sampai kita terus-terusan bermain sampai lupa waktu ya anak-anakku sekalian. Di sini ada gambar 3 anak laki-laki anak-anak sedang bermain kelereng. Nah, kemudian Ibu tanya, apakah ketiga anak ini rukun dalam bermain dan kompak? Rukun bu guru, wah pinter. Sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Sila ketiga bu guru, pinter. Apa sih sila ketiga itu bunyinya? Persatuan Indonesia. Wah pinter ya anak-anakku. Coba Ibu mau tanya, lambangnya apa anak-anak? Saya Bu apa?
Pohon beringin, wah pinter ya anak-anakku sekalian. Sekarang ibu mau tanya, kalian dalam bermain tentu banyak teman bukan? Iya Bu Guru. Nah, tapi di sini dalam bermain pun anak-anak harus ingat waktu. Kalau ingat waktu, hidup kita akan teratur ya anak-anak. Maksudnya dapat kita mandi, dapat mengaji, kalau ada PR kita bisa mengerjakan. Nah, kalau misalnya kita bermain, lupa waktu, maka anak-anak hidup kita tidak teratur, tidak disiplin. Kita tidak bisa mandi, tidak bisa mengaji, tidak bisa mengerjakan PR ya anak-anak. Ya, nah sekarang bermain kelereng itu merupakan permainan yang menunjukkan kerukunan. Coba permainan apa aja yang menunjukkan kerukunan itu ya anak-anak. Kita lihat ayo. Nah, di sini anak-anak amati gambar berikut ya anak-anak. Ada Beni dan Katiur bermain perahu kertas di dalam baskom yang telah berisi air. Kemudian Beni, Udin dan teman-temannya bermain sepak bola. Kemudian sini di bawahnya lagi ada Beni, Katiur dan teman-temannya bermain simpai. Kemudian di sampingnya lagi anak-anak ada Beni dan teman-temannya pada liburan akhir pekan. Dia berpariwisata mengunjungi tempat wisata anak-anak. Nah, ini semua merupakan permainan yang memerlukan kerukunan dan kerjasama anak-anak. Nah, sekarang simpai. Simpai itu permainan yang terbuat dari rotan ya anak-anak, berbentuk lingkaran. Kemudian sepak bola pun sama, itu merupakan kerukunan. Kemudian bermain perahu dan mengunjungi tempat wisata, itu merupakan kesemuanya itu merupakan permainan yang menunjukkan kerukunan dan sila ketiga. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada berikutnya. Nah, di sini pembelajaran 1 anak-anak, bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu kertas. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-temannya untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-temannya mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ya Nana, Ibu ulas dulu sebentar ya Nana. Bermain di lingkungan itu, jadi pada hari Minggu, Beni dengan Katiur bermain perahu kertas anak-anak. Beni belum bisa membuat perahu kertas. Beni akhirnya meminta bantuan ke Katiur. Setelah belajar, akhirnya Beni bisa membuat perahu kertas. Beni sangat senang sekali. Kemudian Beni berjanji minggu depan akan bermain ke rumah Udin. Kemudian akan memperlihatkan permainannya. Nah, pada saat liburan, Beni pun akan mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana, Nana. Nah, sekarang perhatikan selanjutnya ya, Nana. Nah, bacalah teks bacaan bermain bersama di buku siswa. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan soal berikut ya, Nana. Nah, ini anak-anakku sekalian, bacalah teks bacaan bermain di sana di buku siswa. Itu ada bermain ular tangga, ya. Kemudian setelah membaca teks tersebut, kerjakan soal berikut ya Nana. Ayo berlatih. Apa saja permainan yang Beni dan teman-teman lakukan? Apa anak-anak? Bu, bermain ini Bu, perahu kertas dan simpai. Coba lihat. Di mana saja mereka bermain? Di mana mereka bermain anak-anak? Saya Bu, di mana? Di rumah. Iya. Ketiga, siapa saja yang ikut bermain? Ayo siapa yang tahu ikut bermain? Yang ikut bermain Beni dan Katiur. Kemudian di sini, kapan mereka bermain? Hari Minggu, Bu. Nah, yang kelima, apa kegemaran bermainnya? Kegemaran bermainnya yaitu simpai dan sepak bola. Kemudian selanjutnya anak-anak. Nah, di sini anak-anak. Tuh, apa saja jenis permainan yang Beni lakukan? Saya Bu Guru apa? Bermain perahu kertas dan bermain simpai. Pinter. Yang kedua, di mana saja mereka bermain? Di rumah Ibu. Iya. Yang ketiga, siapa saja yang ikut bermain? Katiur dengan Udin. Iya. Kemudian yang keempat, kapan mereka bermain? Hari Minggu, Bu Guru. Iya. Yang kelima, apa permainan kegemarannya?
Bermain perahu kertas, simpai, sepak bola, dan congkak. Pinter ya anak-anak. Selanjutnya, nah anak-anak sambil bermain, Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. baiklah anak-anak, Khatiur dan Beni bermain perahu kertas sambil bernyanyi berdayun anak-anak. Kemudian setelah itu kan bernyanyi tentu anak-anak mengeluarkan bunyi kan, bunyi yang beraturan agar nyanyinya terdengar enak dan benar. Nah anak-anak sekalian, ketika bermain kita mengeluarkan bunyi beraturan anak-anak. Bunyi beraturan disebut nada. Nah ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek anak-anak. Nada pendek, nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ya anak-anak. Ada 2 ketukan yaitu si, si, la, la. Nah di sini ada 1 buah titik di belakangnya anak-anak. Jadi kalau yang 2 ketukan setelah angka ada titik anak-anak. Nah kemudian jadi nadanya diperpanjang 1 ketuk ya anak-anak ya. Kemudian nada yang 1 ketuk hanya sol, la, sol, mi, re, do. Itu cuma 1 pengucapannya 1 ketuk ya anak-anak. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya ya anak-anak. Nah sekarang yang 2 ketuk diberi tanda lingkaran penuh anak-anak. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk anak-anak. Nah yang beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Kita perhatikan ya anak-anak. Mi, mi itu berarti 2 ya, beri tandanya lingkaran. Re, do, re, mi, re, mi, re. Nah itu yang 2 ketukan. Sekarang re, do, si, do, re, mi, fa, mi. Nah jadi yang pengucapannya 2 itu nilai nadanya 2 ketukan ya anak-anak. Yang 2 ketukan kita beri angka tanda lingkaran, yang 1 ketukan kita beri tanda setengah lingkaran ya anak-anak. Jadi anak-anak
Dengan mengetahui ini, anak-anak bisa menyanyikan nada dengan suara yang beraturan dan teratur agar bernyanyinya terdengar enak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Nah anak-anakku sekalian, ayo membaca, dengarkan bu gurumu membaca teks berikut. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun anak-anak. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Anak-anakku sekalian, kita ulas sebentar ya bacaan ini. Jadi bermain perahu kertas ini merupakan permainan yang sangat sederhana. Benny pun sangat menyukai. Karena apa Nana? Karena dengan selembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu anak-anak. Nah perahu yang telah selesai diapungkan di dalam baskom yang berisi air anak-anak. Kemudian selain itu perahu pun bisa diapungkan di saat genangan air saat hujan turun ya anak-anak. Kemudian perahu pun dapat bergerak dengan bantuan angin anak-anak. Kemudian Benny pun sangat menyukai permainan ini. Ya kita selanjutnya ya anak-anak. Nah, setelah membaca tadi, ayo mengamati anak-anak. Sebutkan benda yang dapat digunakan sebagai sarana bermain. Hitunglah jumlah benda yang kalian temukan. Nah tadi anak-anak sudah membaca bermain itu ya, kemudian asik ini. Benda apa aja yang di dalam bermain perahu kertas itu anak-anak? Coba satu, coba anak-anak. Saya Bu, apa? Baskom Bu Guru, pinter. Bentuknya apa bentuk bendanya? Padat Bu Guru, pinter. Jumlahnya berapa? Ada satu Bu Guru, wah pinter anak-anakku ya. Kemudian apa lagi anak-anak selain baskom? Air Bu Guru, wah pinter. Bentuknya apa coba? Benda cair Bu Guru, pinter. Jumlah bendanya berapa? Tak terhingga Bu Guru, wah pinter. Yang ketiga apa lagi? Kertas Bu Guru, bentuk bendanya apa? Padat. Jumlah bendanya satu, pinter. Nah sekarang ibu mau tanya, apa sih anak-anak benda padat dan benda cair itu? Siapa yang tahu? Saya Bu Guru, apa? Benda padat itu benda yang dapat dilihat dan dapat dipegang. Wah pinter ya anak-anak. Coba sebutkan contohnya. Saya Bu, apa? Kursi Bu Guru, pinter. Meja Bu Guru, pinter apa lagi? Papan tulis, wah pinter ya anak-anakku ya. Nah sekarang kalau benda cair, apa artinya coba? Saya Bu, apa? Benda cair yaitu benda yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Wah pinter, coba sebutkan tiga. Saya Bu Guru, apa? Itu air teh manis, benar. Kemudian apa lagi? Sirup Bu Guru, pinter. Terus apa lagi? Air susu Bu Guru, wah pinter kalian ya. Nah sekarang kita lanjutkan kepada, iya ini tuh satu, ember atau baskom, pinter. Bendanya padat, jumlah bendanya berapa? Satu. Kemudian yang kedua apa? Air. Bentuk bendanya cair, jumlah bendanya tak terhingga. Yang ketiga apa lagi anak-anak? Kertas. Bentuk bendanya padat, jumlah bendanya satu. Wah anak-anak sudah pinter semua ya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya ya anak-anak. Iya. Setelah itu bacalah kembali teks bermain perahu kertas ya anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas anak-anak? Ya, ember, baskom, air, dan kertas Bu Guru. Wah pinter ya. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut anak-anak? Saya Bu Guru. Apa coba? Wah pinter ya. Ember atau baskom diisi dengan air Bu Guru. Kemudian letakkan perahu kertas di permukaan air dan digoyangkan air sehingga perahu bergerak naik turun mengikuti gerakan air Bu Guru. Wah anak-anak pinter sekali. Lanjutkan materi berikutnya ya anak-anak. Iya. Alat permainan apa yang berbentuk lingkaran? Simpai berbentuk lingkaran. Kemudian simpai terbuat dari rotan atau plastik. Kemudian di sini, oh iya Nana, alat permainan apa yang berbentuk
Nah, anak-anak telah mengetahui simpai ya anak-anak. Simpai itu apa? Simpai itu alat permainan yang berbentuk lingkaran ya anak-anak. Kemudian bagaimana bentuk simpainya anak-anak? Berbentuk lingkaran. Nah, kalau simpai terbuat dari apa? Dari rotan dan plastik. Ya, sekarang rotan merupakan bahan apa? Bahan alam Bu Guru, pinter. Kalau plastik bahan buatan. Iya, kalau bahan alam itu berarti berwarna apa anak-anak? Coklat Bu Guru. Kalau dari plastik warna-warni. Iya. Bagaimana sih cara memainkan simpai? Kalau cara memainkan simpai yaitu dengan memutarkan simpai di pinggang, kemudian simpai digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut ya anak-anak. Kemudian, nah ini tuh, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah simpai itu anak-anak? Iya, saya Bu. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Wah, pinter. Yang kedua, bagaimana sih bentuk simpai itu? Bentuk simpai itu berbentuk lingkaran, Bu Guru. Wah, pinter. Kemudian yang ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut, anak-anak? Saya, Bu, apa? Simpai terbuat dari rotan dan plastik, Bu Guru. Iya, kalau dari rotan itu dari bahan alam, Bu Guru. Kalau plastik dari bahan alam buatan, pinter. Kemudian di sini, bagaimana cara memainkan simpai? Coba anak-anak, saya Bu Guru, bagaimana? Dengan memutarkan simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut ya anak-anak. Iya, lanjut berikutnya. Nah, ini ada membaca anak-anak. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kemudian peragakan di depan kelas. Perhatikan ya anak-anak ya. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa Bu Guru. Anak-anak, ini adalah Beni dengan Kak Tiur anak-anak. Karena Beni belum bisa bermain simpai ya. Akhirnya Beni pun meminta bantuan ke Kak Tiur. Suruh diajarin bermain simpai. Tapi tanpa terasa waktu pun sudah sore. Akhirnya datanglah ibu. Ibu memanggil Beni dan Tiur. Bermainnya sudah karena waktunya sudah sore. Kita lanjutkan. Nah ini. Setelah itu, tapi ini sudah sore nak. Sudah waktunya mandi. Terus kata Kak Tiur, iya dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Kemudian Beni masih ingin berlatih Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu Dik, ayo kita mandi. Baiklah Bu, ayo Kak. Nah akhirnya Beni itu setelah dipanggil karena Beni belum bisa. Beni akhirnya Bu nanti dulu Bu. Nanti Beni belum bisa. Terus kata ibunya, iya, tapi ini sudah sore, waktunya mandi. Kita lanjutkan lagi besok. Terus Kak Tiur bener dek. Kata ibu, kita lanjutkan lagi besok lagi berlatihnya. Terus ibu bilang bermain boleh, tapi harus ingat waktu. Baiklah Kak, akhirnya Kak Beni pun menyetujui dan mentaati nasihat ibunya. Ayo anak-anak, kita lanjutkan lagi ke berikutnya ya. Nah, di sini. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Kak Tiur? Apa coba Nana? Ayo kita ya. Apa sih ini? Oh iya, Beni, Tiur bermainnya sudah ya. Tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi. Kemudian di sini, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu anak-anak? Ayo kita ini kan. Nah, Beni mematuhi dan mentaatinya anak-anak. Iya, kemudian mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Mengapa coba Nana? Ayo. Nah, karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup kita menjadi tidak teratur anak-anak. Kemudian di sini, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Apa sih ini? Lupa waktu, hidup kita tidak teratur ya anak-anak. Kemudian di sini, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Ayo, apa aturan dalam bermain? Tidak boleh curang di dalam permainan ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, jadi dalam wacana ini kita boleh bermain tetapi harus ingat waktu. Karena dengan ingat waktu hidup kita berdisiplin.
Kalau kita bermain lupa waktu, hidup kita teratur, tidak disiplin. Ayo anak-anak kita lanjutkan lagi materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, amati simpai yang kamu punya ya anak-anak. Nah, di sini isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Anak-anak tahu kan udah punya simpai. Nah, yang sudah tahu punya simpai kami bisa menjawab ya ini. Nah, sekarang ini simpai. Simpai warnanya apa coba anak-anak? Saya Bu, simpai yang terbuat dari bahan alam warnanya coklat. Pinter. Saya Bu lagi yang terbuat dari bahan buatan yaitu plastik. Pinter. Warnanya apa sih simpai itu? Ya, kalau yang dari bahan alam warnanya coklat. Kalau dari bahan buatan warnanya warna-warni ya anak-anak. Bagaimana bentuk simpai itu anak-anak? Bentuk simpai. Iya, bentuk simpai lingkaran Bu Guru. Pinter. Permukaannya bagaimana anak-anak? Permukaannya halus Bu Guru. Pinter. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya untuk melatih kelenturan otot pinggang Bu Guru. Iya, ini adalah bentuk daripada simpai ya anak-anak. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ayo anak-anak. Selain Beni membuat perahu kertas, Katiun membuat perahu kertas, kemudian Ayah juga membuat perahu kertas anak-anak. Nah, membuat perahu kertas lagi. Jika digabungkan anak-anak, berapa jumlah perahu kertas? Ayo kita mainkan nih. Perahu kertas Beni ada 2. Perahu kertas Tiur ada 2. Perahu kertas Ayah ada 2. Kita jumlahkan ya anak-anak. Perahu Beni dengan perahu Tiur ditambahkan 2 tambah 2 jadi 4. 4 ditambah perahu Ayah 2 jadi 6 ya anak-anak. Nah, dapat ditulis dengan 3 dikali 2. 2 sama dengan 6 ya anak-anak. Nah, sekarang 3 itu apa sih? 3 itu jumlah kotak ya anak. Jumlah kotak atau jumlah kelompok. Nah, sekarang yang 2. Yang 2 itu isi masing-masing kelompok ya. Nah, yang 6-nya itu jumlah setelah digabungkan ya anak-anak. Iya, dari sini anak-anak paham kan? Kita lanjutkan pada materi berikutnya ya anak-anak. Iya, diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Nah, ini ada 2 kelompok ya anak-anak. 2 kelompok perahu biru dan perahu merah. Kita turunkan dulu yang perahu birunya ada berapa? Ada 3, Bu Guru. Iya, perahu merahnya ada berapa? 3. Kita gabungkan lagi jadi berapa? 3 tambah 3 jadi berapa? 6, Bu Guru. Pinter. Nah, sekarang ada berapa kelompokkah perahu pada gambar tersebut? Ada berapa kelompok? Ada 2. Berapa jumlah perahu kelompok setelah digabungkan? Nah, kita tulis dalam bentuk perkalian ya anak-anak. Nah, perahu kelompoknya ada 2. Nah, jumlah perahunya ada 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Iya, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, ini tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ya. Ayo berlatih anak-anak. Ya, perahu itu ada 3 kelompok ya anak-anak. 1 kelompoknya berisi 1. Kita tuliskan dulu 1. Ditambah 1 kelompok, ditambah 1 kelompok. Kita jumlahkan, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Iya, nah sekarang ada berapa kelompok? Ada 3. Iya, nah sekarang tiap kelompoknya berisi berapa? 1. Iya. Jadi 3 kali 1, 1-nya ada 3. Jadi berapa anak-anak? 3. Pinter. Sekarang soal yang nomor 2 ya anak-anak. Soal nomor 2 ada 3 kelompok ya anak-anak. 1 kelompoknya berisi 4. Kita turunkan dulu 4-nya ya anak-anak. Iya. Kemudian turunkan lagi kelompok yang kedua. Iya. Turunkan lagi kelompok yang ketiga. Iya. Sekarang 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4 berapa anak-anak? 12. Nah, sekarang itu penjumlahan berulangnya, Nana. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya. Berarti 3 dikali 4. Jadi berapa, Nana? 4-nya ada 3 berapa? 12, Bu Guru. Pinter. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya ya, Nana. Nah,
Ini ada 4 kelompok bola ya Nana. Dalam satu kelompoknya berisi 2. Kita turunkan dulu ya, satu kelompok ininya berisi 2. Iya, kemudian ini lagi 2 lagi. 2 kelompok. Ini yang ininya 2 lagi. 2 lagi ya Nana. Iya. 2 tambah 2 berapa Nana? 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 berapa? 8 Bu Guru. Ini mana? Iya, jadi sekarang 4 dikali 2 sama dengan 8. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, nomor 4 ya Nana. Ini ada 4 kelompok, namanya beruang. Satu kelompoknya berisi 4 ya. Kita turunkan dulu kelompok pertamanya berisi 4. Kemudian yang kelompok keduanya berisi berapa? 4. Yang ketiganya 4. Ini 4 lagi. 4 tambah 4 berapa Nana? 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4 berapa jadinya? 16. Iya. Nah, itu penjumlahan berulang. Kemudian kita ubah ke perkalian. Berarti kelompoknya ada 4. Tiap kelompoknya berisi 4. 4-nya jadi 4 kali berapa Nana? 16. Iya. Nah, sekarang soal yang terakhir ya Nana. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, kalimat perkaliannya bagaimana? Jadi yang 2 kelompoknya simpan di mana? Di depan apa di belakang? Di depan Bu Guru. Pinter. Nah, sekarang yang setiap kelompok berisi 5 di mana? Di belakang. Pinter. Nah, jadi 2 dikali 5 sama dengan berapa? 5-nya ada berapa? Ada 2 berapa? 10. Nah, sekarang nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Jadi 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Pinter kita. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang telah Ibu sampaikan telah selesai. Maka Ibu menyimpulkan kesimpulannya anak-anak ya. Nah, kesimpulannya yaitu 1. Siswa dapat menceritakan kembali wacana yang disediakan dengan bahasa sendiri. Kemudian siswa pun dapat menyanyikan lagu berdayun dengan nada yang sesuai. Kemudian 3, siswa mengetahui aturan bermain di rumah dan mematuhi. Kemudian yang keempat, melalui penjumlahan berulang, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, itulah materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.